Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sebuah materi yang diberikan oleh Bapak dosen, Pak Firdaus, yang mana materi dari kelompok kami yaitu CRSF atau bisa disebut dengan CSRF Cross Site Request Binary gitu. Nah, apa itu CRSF? Sebelum masuk penjelasannya lebih luas, kita harus mengetahui penjelasan definisinya terlebih dahulu. CRSF adalah sebuah serangan cyber yang mengeksploitasi kepercayaan sebuah situs web kepada penggunanya. Contoh sederhananya begini, Pak. Ketika seorang korban sudah login pada situs perbankan yang dibuat oleh pihak bank, kemudian sang penyerang itu mengirim sebuah tautan yang berbahaya, contohnya dikirim melalui email. Nah, setelah itu, jika seorang pengguna tersebut yang jadi korban tadi, seorang pengguna tersebut mengeklik tautan berbahaya tersebut, maka secara otomatis akan mengirimkan permintaan untuk transfer pada pihak bank, gitu Pak. Pada pihak bank yang seolah-olah itu dikirim oleh pengguna, yang mana sebenarnya itu dari seorang penyerang yang tadi. Berikutnya yaitu kerentanan CSRF terhadap Netflix, yang mana perusahaan Netflix ini terdapat beberapa kasus kejadian. Yang kasus pertama yaitu pada tahun 2006, yang mana kasusnya yaitu perubahan alamat tanpa izin. Seorang peneliti keamanan menemukan bahwasanya Netflix ini tidak memverifikasi asal permintaan atau request origin dengan cara tidak memverifikasi request origin ini dengan memadai ataupun kurang tepat gitu. Hal ini dapat memungkinkan seorang penyerang mengirimkan tautan ataupun link yang berbahaya kepada seorang pengguna, yang mana jika tautan tersebut di login akan menyebabkan perubahan alamat yang dimiliki oleh mereka gitu, yang dimiliki oleh pengguna, oleh korban. Nah, kasus kedua terjadi pada tahun 2014, yaitu pengambil alihan akun. Seorang peneliti independen dari Inggris menemukan bahwasanya Netflix itu memungkinkan perubahan akun dan sandi email tanpa adanya validasi tambahan. Akibatnya, dengan menggunakan metode CSRF, sang penyerang itu dapat yang pertama itu dapat mengubah kata sandi, dan yang kedua itu dapat mengubah email yang terkait di Netflix tadi. Dan yang ketiga itu menggunakan akun tersebut karena sudah diubah kata sandinya dan diubah emailnya. Kemudian penyerang tersebut menggunakan ya seenaknya, baik digunakan untuk menonton ataupun menyalahgunakan fitur lainnya gitu. Nah, setelah pihak Netflix itu mendapatkan laporan tersebut, kemudian Netflix itu memperbaiki celah yang terjadi dari kasus tersebut gitu. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi slide 3 dan 4, yaitu di mana ada kerentanan CSRF pada Netflix sama mekanisme kerja serangan CSRF. Pertama dimulai dari kerentanan CSRF pada Netflix. CVE 2024-28141 yaitu serangan CSRF pada panel admin. Pada Desember 2024 ditemukan dan dipublikasikan kerentanan dengan kode CVE 2024284141 yang memungkinkan serangan CSRF pada panel admin Netflix atau sistem internalnya. Kerentanan ini memungkinkan penyerang, yaitu yang pertama membuat akun pengguna baru dengan hak akses tinggi, yang kedua ada mengatur ulang kata sandi admin, dan yang ketiga menjalankan perintah administratif lainnya melalui permintaan palsu meskipun tidak menarget pengguna umum. Kerentanan ini sangat berbahaya
karena berdampak pada kontrol sistem internal Netflix. Selanjutnya kita lanjut pada slide keempat, yaitu mekanisme kerja serangan CSRF. Pengguna login yang pertama ada pengguna login ke situs terpercaya, misal Netflix. Yang kedua, penggunaan mengunjungi situs berbahaya, misal tautan jebakan di email. Dan yang ketiga, situs berbahaya mengirim permintaan tersembunyi ke Netflix, misalnya post request untuk mengganti kata sandi. Yang keempat, ada karena pengguna masih login, browser menyertakan cookie secara otomatis. Yang kelima, ada Netflix menerima permintaan dan menganggapnya sah. Yang keenam, atau yang terakhir, data pengguna pun dapat diubah tanpa sepengetahuannya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan sebuah presentasi dari CSRF pada Netflix, di mana dampak kerentanan CSRF pada Netflix ialah salah satunya itu ada 4. Itu yang pertama itu kehilangan kendali akun, di mana penyerang itu bisa mengambil alih akun pengguna, termasuk mengakses informasi pembayaran. Yang kedua yaitu penyalahgunaan layanan. Akun bisa digunakan untuk menonton atau menyebarkan konten-konten tertentu. Terus yang ketiga itu kerugian reputasi, yaitu terbukanya kerentanan, menunjukkan kelemahan dan sistem keamanan pada Netflix. Yang keempat, dampak hukum dan kepercayaan, yaitu pelanggaran data yang bisa berdampak pada kepercayaan pengguna dan kemungkinan denda regulasi, misalnya GDPR di Eropa. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan CSRF. Ada 2, yaitu yang pertama anti-CSRF token unik disisipkan dalam setiap permintaan pengguna, misal pada formulir HTML. Server akan mengecek apakah token tersebut valid untuk setiap permintaan sensitif. Tanpa token yang sah, permintaan akan ditolak. Dan yang kedua, header smile set pada Coki. Pengaturan Coki dengan atribut smile set, strict atau lax agar Coki hanya dikirim pada permintaan dari domain yang sama sehingga permintaan dari situs lain ditolak oleh browser. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan CSRF. Poin selanjutnya ada konfirmasi aksi sensitif. Misalnya, saat pengguna ingin mengganti email atau kata sandi, sistem akan meminta mereka untuk memasukkan kembali kata sandi atau melakukan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Yang terakhir, audit keamanan dan pengujian berkala, yaitu melakukan penetration test secara berkala untuk mendeteksi dan menambal potensi celah termasuk CSRF, XSS, dan SQL injection. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan program Bug Bounty Netflix. Netflix mendukung melapor ke kerentanan keamanan secara etis melalui program Bug Bounty di platform seperti HackerOn dan Background. Peneliti keamanan di seluruh dunia bisa melaporkan celah keamanan secara bertanggung jawab. Kedua, menerima penghargaan atau reward atas laporan yang valid berkontribusi terhadap keamanan jutaan pengguna. Mungkin sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.